Selamat malam, kami sampaikan kepada Bapak Dr. I. Putu Gede Diatmika, SEAK, MSI, CA, CPA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Imadi Widi Hartawan bersama Gede Agus Deni Darmawan dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi mengenai proses penyusunan APBN dan APBD. Latar belakang. Anggaran merupakan bagian terpenting yang harus ada di dalam manajemen entitas sektor publik. Anggaran pada hakikatnya merupakan rencana operasi keuangan yang dipakai sebagai tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pembiayaan dalam kurun waktu tertentu. Anggaran dalam manajemen sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu APBN dan APBD. Penyusunan anggaran merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan banyak pihak, termasuk semua departemen dan lembaga, serta Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di provinsi, kota, kabupaten. Setiap tahunnya, proses penyusunan anggaran seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan utama masyarakat yang selalu sensitif mengenai keuangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengetahuan dan pemahaman mengenai proses penyusunan APBN dan APBD yang efektif dan efisien. Adapun rumusan masalah dan tujuan pembahasan dalam kesempatan kali ini yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan APBN dan APBD? Yang kedua, apa fungsi dari APBN dan APBD? Yang ketiga, apa tujuan dari APBN dan APBD? Yang keempat, apa saja struktur APBN dan APBD? Yang kelima, apa dasar hukum dari penyusunan APBN dan APBD? Yang ketujuh, apa prinsip-prinsip dari penyusunan APBN dan APBD? Dan yang terakhir, bagaimana proses penyusunan APBN dan APBD? Adapun tujuan pembahasannya yaitu yang pertama mengetahui definisi APBN dan APBD, yang kedua mengetahui fungsi dari APBN dan APBD, yang ketiga mengetahui tujuan dari APBN dan APBD, yang keempat mengetahui struktur APBN dan APBD, yang kelima mengetahui dasar hukum dari penyusunan APBN dan APBD, yang ketujuh mengetahui prinsip-prinsip dari penyusunan APBN dan APBD, dan yang terakhir yaitu mengetahui proses penyusunan APBN dan APBD. Yang pertama itu anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Definisi APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu APBN adalah daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara selama 1 tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi dan tujuan APBN. Fungsi APBN berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu yang pertama fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang terakhir fungsi stabilisasi. Adapun tujuan APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 yaitu anggaran ini disusun setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Struktur APBN. Struktur APBN terdiri atas yang pertama pendapatan negara. Pendapatan negara berasal dari penerimaan dalam negeri yang meliputi penerimaan perpajakan, contohnya itu PPH, PPN, dan PPNBM, PBB, cukai, dan lainnya. Dan yang kedua dari penerimaan negara bukan pajak, contohnya itu sumber daya alam, dari kekayaan negara yang dipisahkan, PNBP lainnya, serta badan layanan umum. Pendapatan negara yang kedua berasal dari hibah. Secara garis besar, pendapatan APBN tahun anggaran 2021, di mana pendapatan negara sebesar 1.743,6 triliun yang terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar 1.444,5 triliun, hibah 0,9 triliun, dan PNBP 298,2 triliun. Pendapatan negara pada tahun 2021 tumbuh sebesar 2,6%.
Secara garis besar, pendapatan APBN tahun anggaran 2021 bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur. Yang kedua, melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan PNBP kepada masyarakat. Struktur APBN yang kedua yaitu belanja negara. Belanja negara terdiri atas yang pertama belanja pemerintah pusat yang dibagi menurut fungsi organisasi dan program, dan yang kedua transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke daerah terdiri atas dana perimbangan dan dana inisiatif daerah. Pada APBN 2021, belanja negara sebesar 2.750 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar 1.954,5 triliun dan dana transfer ke daerah dan dana desa sebesar 795,5 triliun, di mana tumbuh 0,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara garis besar, belanja APBN tahun anggaran 2021 bertujuan yang pertama, melanjutkan penanganan kesehatan akibat COVID-19, utamanya peningkatan supply side dan antisipasi pengadaan vaksin. Yang kedua, melanjutkan program Perlinsos untuk akselerasi pemulihan seperti kartu sembako, PKH, dan prakerja. Dan yang terakhir, dukungan program atau kegiatan pada sektor terdampak, yaitu pangan dan pariwisata, serta perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga kur. Struktur APBN yang ketiga yaitu keseimbangan primer yang terdiri atas dana transfer umum berupa dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Dan yang kedua berasal dana transfer khusus yang terdiri atas dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non-fisik. Pembiayaan anggaran terdiri atas sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA, saldo anggaran lebih atau SAL, surat berharga negara atau SBN, surat utang negara atau SUN, surat berharga syariah negara atau SBSN, barang milik negara, bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, penyertaan modal negara, investasi pemerintah, pinjaman dalam negeri, kewajiban pinjaman, pinjaman luar negeri itu, pinjaman tunai, pinjaman kegiatan, dan dana bergulir. Pada APBN 2021, terdapat defisit anggaran sebesar 5,70% terhadap PDB menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 6,34%, di mana pembiayaan anggaran pada tahun 2021 menurun sebesar 1.006,4 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 1.039,2 triliun. Secara garis besar, pendapatan APBN tahun anggaran 2021 bertujuan untuk mendukung restrukturisasi BUMN, BLU, Sovereign Wealth Fund atau SWF. Yang kedua, meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, UMI, dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Dan yang terakhir, melanjutkan dukungan terhadap pendidikan tinggi, penelitian, dan kebudayaan. Dasar hukum penyusunan APBN yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya dibuatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR dan DPR dan DPRD. Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2021. Prinsip-prinsip penyusunan APBN. Prinsip penyusunan APBN dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek pendapatan melalui intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, serta penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Yang kedua, aspek pengeluaran. Prinsipnya yaitu hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terarah, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Dan yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Adapun asas penyusunan APBN didasarkan atas yang pertama kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Dan yang terakhir, menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Proses penyusunan APBN. Siklus APBN. Siklus APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses APBN yang dimulai pada saat APBN mulai disusun sampai dengan saat pertanggungjawaban APBN yang disahkan dengan undang-undang. Pelaksanaan siklus APBN akan saling beririsan antar tahun anggaran. Satu siklus APBN membutuhkan waktu 2,5 tahun, di mana 1 tahun tahap perencanaan dan penganggaran pada tahun sebelumnya. Yang kedua 1 tahun, yaitu 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan, merupakan tahap pelaksanaan APBN. Dan yang ketiga 6 bulan, yaitu bulan Januari sampai Juli tahun berikutnya, merupakan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Proses penyusunan APBN siklus 2, siklus berdasarkan ilustrasi time frame 1 siklus APBN dan 2,5 tahun, dapat dilihat seperti pada gambar, di mana tahun sebelumnya dijadikan sebagai tahap perencanaan dan penganggaran dan tahap penetapan. Yang kedua, tahun berjalan digunakan sebagai tahap pelaksanaan APBN dan tahap pelaporan serta pencatatan, dan tahun sesudahnya 1 tahun selanjutnya dijadikan sebagai tahap pertanggungjawaban. Dari sisi proses penyusunan APBN, dari sisi proses aspek terdiri atas 3 tahapan aspek, yaitu yang pertama tahapan aspek teknokratis yang terdiri atas proses perencanaan APBN, yang kedua tahapan aspek politis yang terdiri atas proses perencanaan APBN dan proses pembahasan di DPR, dan yang ketiga tahap administratif yang terdiri atas proses penetapan APBN. Alur proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dilihat pada slide, di mana dimulai dari Presiden mulai menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, kemudian dilanjutkan dengan Bappenas memberikan asumsi dan prioritas pembangunan, kemudian dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Anggaran dalam penyusunan research envelope dan usulan kebijakan APBN. Setelah itu Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas menghasilkan penyusunan surat edaran bersama mengenai pagu indikatif yang akan diberikan kepada kementerian atau lembaga untuk menyusun renja kementerian atau lembaga yang dijadikan dasar dalam menyusun renja kementerian atau lembaga. Setelah penyusunan tersebut, kemudian DJA bersama Bappenas melakukan penyusunan KEM, PPKF, dan pembicaraan pendahuluan. Kemudian pemerintah melakukan pembicaraan pendahuluan RAPBN yang terdiri atas KEM, PPKF, dan RKP kepada bersama-sama dengan DPR, sehingga dihasilkan penyusunan surat edaran pagu anggaran kementerian lembaga berupa pagu sementara. Dari hasil pagu sementara tersebut, maka akan dijadikan patokan sebagai kementerian atau lembaga dalam menyusun RKA kementerian atau lembaga. Setelah kementerian atau lembaga menyusun RKA, Direktorat Jenderal Anggaran akan mengumpulkan RKA dari kementerian atau lembaga dan menyusun serta membahas RAPBN, RUU APBN, serta nota keuangan. Setelah itu baru Presiden menetapkan RAPBN dan membahas bersama DPR mengenai RAPBN, RUU APBN, nota keuangan, dan himpunan dari RKA kementerian lembaga. Setelah dibahas, baru diberikan persetujuan RUU APBN antara pemerintah bersama DPR dan menghasilkan penyusunan surat edaran alokasi anggaran kementerian lembaga berupa pagu definitif yang akan dijadikan dasar oleh kementerian lembaga dalam menyesuaikan RKA kementerian lembaga yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian penyesuaian itu akan menetapkan penetapan SP RKA KL, dan setelah itu baru disusun keputusan Presiden mengenai rincian ABPP dan
ditetapkan oleh Presiden melalui keputusan Presiden rincian ABPP dan selanjutnya diserahkan kepada masing-masing kementerian lembaga dalam penyusunan DIPA atau daftar isian perencanaan anggaran. Yang selanjutnya yaitu perubahan APBN. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan APBN yaitu yang pertama perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan sebagai acuan dalam APBN tahun anggaran 2021, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 3% di bawah asumsi yang telah ditetapkan. Yang kedua, deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit 30% dari asumsi yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit 30% dari pagu yang telah ditetapkan. Yang kedua, penyebabnya yaitu perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. Yang ketiga, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi dan atau antar program. Dan yang terakhir, keadaan yang menyebabkan selisih anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. Mekanisme perubahan APBN yaitu yang pertama, pemerintah mengajukan rancangan undang-undang mengenai perubahan atas Undang-Undang APBN tahun anggaran 2021 untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran 2021 berakhir. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah antisipasi dengan persetujuan DPR. Persetujuan DPR merupakan keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah usulan disampaikan pemerintah kepada DPR. Dalam hal persetujuan DPR karena satu hal dan lain hal belum dapat ditetapkan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah antisipasi sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah melaporkan langkah-langkah dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021. Baik, demikian pembahasan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk pembahasan mengenai anggaran pendapatan belanja daerah akan disampaikan oleh Bapak Gede Agus Deni Darmawan. Kesempatan saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai anggaran pendapatan belanja daerah. Definisi APBD menurut Abdul Halim merupakan rencana operasional pemerintah daerah yang dituangkan dalam rupiah yang menunjukkan estimasi belanja atau pengeluaran guna membiayai kegiatan pemerintah daerah tersebut dan estimasi pendapatan guna memenuhi belanja tersebut untuk periode tertentu, pada umumnya itu 1 tahun. Sedangkan menurut Permendagri tahun nomor 64 tahun 2020, anggaran penerimaan belanja negara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Berikutnya fungsi APBD. Fungsi APBD berdasarkan pasal 23 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 pada dasarnya hampir sama dengan fungsi dari APBN, yaitu antara lain 1. Fungsi otorisasi, 2. Fungsi perencanaan, 3. Fungsi pengawasan, 4. Fungsi alokasi, 5. Fungsi distribusi, 6. Fungsi stabilisasi. Sedangkan tujuan APBN antara lain membantu pihak pemerintah daerah demi mencapai tujuan fiskalnya, membantu meningkatkan koordinasi atau pengaturan pada setiap bagian yang ada di lingkungan pemerintah daerah, membantu menciptakan dan juga mengadakan efisiensi serta keadilan atas penyediaan barang, jasa publik, dan hal umum lainnya, membantu menimbulkan prioritas belanja daerah, membantu meningkatkan dan juga menghadirkan transparansi pemerintah daerah dalam penggunaan dana APBD kepada masyarakat dan juga mempertanggungjawabkannya ke DPRD. Selanjutnya, struktur APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah yang terdiri atas 3, yaitu pendapatan asli daerah, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Yang kedua, pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini meliputi 2, yaitu transfer pemerintah pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana intensif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, dan yang kedua itu transfer antar daerah. Terdiri atas pendapatan bagi hasil bantuan keuangan.
Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri atas hibah, dana darurat, dan lain-lain yang sesuai dengan perundangan. Struktur APBD yang kedua yaitu belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, antara lain belanja pegawai, barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, dan belanja bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal. Yang ketiga, belanja tidak terduga, yang terdiri atas belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan yang terakhir adalah belanja transfer. Untuk struktur yang ketiga, yaitu pembiayaan daerah, yang terdiri atas dua, yaitu penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari penganggaran sisa lebih anggaran tahun lalu atau SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan yang terakhir penerimaan pembiayaan lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan. Untuk pembiayaan daerah yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk pembiayaan antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan yang terakhir pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan perundangan. Untuk landasan hukum penyusunan APBD antara lain dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 ayat 3 tentang kementerian, tentang menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang selanjutnya tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Untuk prinsip penyusunan APBD, menurut Indah Bastian, prinsip penyusunan APBD harus hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut. 1. Asas alokasi dan distribusi yang adil. 2. Asas partisipasi atau keterbatasan masyarakat secara simultan. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas anggaran. Yang keempat, disiplin dan tertib anggaran. Yang kelima, keadilan anggaran. Yang keenam, efisiensi dan efektivitas anggaran. Yang ketujuh, format anggaran. Yang kedelapan, anggaran disusun dengan pendekatan pertanggungjawaban sementara analisis. Yang kedelapan, pelaksanaan dengan pendekatan hasil. Dengan prinsip penyusunan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 sebagai berikut. 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam kemampuan pendapatan daerah. Yang kedua, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan umum anggaran, dan PPAS. Yang kelima, yang keempat, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Untuk siklus APBN dalam PP nomor 12 tahun 2019 mencakup perencanaan penganggaran daerah. Proses perencanaan penganggaran dalam daerah menggunakan pendekatan kinerja,
Pendekatan ini lebih menggeser ke pendekatan penganggaran yang berfokus pada pos belanja dan pengeluaran pada kinerja yang terukur dari aktivitas dan program kerja. Yang kedua, pelaksanaan dan penatausahaan. Proses ini merupakan terikat pada peraturan undang-undang yang mengenai perubahan yang disusun dalam melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Yang ketiga, pertanggungjawaban keuangan daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah ini diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Untuk gambaran siklus pengelolaan keuangan negara daerah APBD yang tadi disebutkan di PP nomor 12 tahun 2019 bisa digambarkan dalam alur berikut ini yang terdiri dari perencanaan yang menghasilkan Perda APBD, kemudian untuk tahap pelaksanaan rancangan tadi kemudian dilaksanakan untuk menjadi laporan realisasi semester pertama yang bisa untuk menjadi rancangan perubahan APBD yang selanjutnya dievaluasi yang menjadi Perda perubahan APBD selanjutnya, penata usahaan yang terdiri dari pelaksanaan rancangan-rancangan tadi yang terdiri atas penata usahaan pendapatan, belanja, pembiayaan, kekayaan wajib daerah, dan juga ada akuntansi keuangan daerahnya. Untuk akuntansi keuangan daerah, selanjutnya dalam proses pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berisi laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas berikut ini: LRA, laporan perubahan saldo, SAL, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya menjadi Raperda dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang kemudian disetujui bersama kepala daerah dan DPRD yang selanjutnya dijadikan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Untuk siklus selanjutnya pemeriksaan, laporan keuangan tadi yang disusun diperiksa oleh BPK yang juga Raperda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, di sini fungsi DPRD melakukan pengawasan, bukan pemeriksaan. Untuk proses penyusunan APBD tahap awal dari berdasarkan Permendagri, untuk substansi pedoman penyusutannya antara lain satu itu substansi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD. Yang keempat, teknisnya. Yang kelima, hal khusus lainnya. Untuk tahap awal, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang berisi tema pembangunan nasional. Dalam tema pembangunan nasional itu berisi sasaran-sasaran pembangunan nasional yang selanjutnya menjadi 7 prioritas pembangunan nasional tahun 2021. Untuk tahap penyusutan APBD dimulai dari proses penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan PPAS. Setelah pedoman kepala daerah ini, untuk tahap awal kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum anggaran daerah dan rancangan PPAS yang untuk menjadi dasar untuk penyusunan tersebut adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Mendagri yang berisi kebijakan penyusunan APBD, teknis, dan hal khusus lainnya. Untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli. Setelah itu DPRD menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS yang dibahas bersama kepala daerah. Setelah dibahas bersama berisi nota kesepakatan menjadi kebijakan umum anggaran APBD, kebijakan umum APBD dan PPAS
Yang selanjutnya kemudian menjadi rencana kerja anggaran. Rencana kebijakan anggaran. Kebijakan umum anggaran antara lain kebijakan umum anggaran berisi dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun yang memuat 1. Kondisi ekonomi makro daerah, 2. Asumsi penyusunan APBD, 3. Kebijakan pendapatan daerah, 4. Kebijakan belanja daerah, ya, 5. Kebijakan daerah, dan 6. Strategi pencapaiannya. Untuk prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS berisi program prioritas dan batas maksimal anggaran untuk yang diberikan kepada satuan perangkat kerja daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Isi dari PPAS ini memuat 1. Penentuan skala prioritas pembangunan daerah. 2. Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas program pembangunan nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun. Yang ketiga, menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lambat 6 minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS sampaikan kepada DPRD. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah untuk dibahas dan disetujui antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk selanjutnya, penyusunan RKA SKPD. Kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD ini berpedoman pada KUAS. Apabila terjadi penambahan kebutuhan untuk keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, RKA ini disusun dengan menggunakan pendekatan 1. Kerangka pengeluaran jangka menengah dengan menyusun perakiraan maju. Dengan menyusun perakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dan tahun anggaran yang direncanakan. Yang kedua, penganggaran terpadu atau unified budgeting. Dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA. Yang ketiga, pendekatan anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja. Dilakukan dengan memperhatikan berkaitan dengan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan. Yang kedua, hasil dan manfaat yang diharapkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Anggaran berbasis kinerja ini diukur berdasarkan pada indikator kinerja, tolak ukur dan sasaran kinerja. Yang ketiga, standar satuan harga. Yang keempat, rencana kebutuhan BMB. Dan yang ketiga, SPM. Penyiapan rancangan Perda tentang APBD yang disusun oleh BPKD yang mendapat masukan dari program kegiatan dari masing-masing SKPD yang kemudian dibahas oleh TAPD, dan apabila setujui kemudian dikembalikan di BPKD. Setelah itu, Perda tentang APBD dan lampirannya diserahkan kepada kepala daerah yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD. Selanjutnya proses evaluasi Perda, APBD, Kabupaten Kota, dan Peraturan Bupati atau Wali Kota tentang penjabaran APBD. Setelah Raperda APBD tersebut diserahkan kepada DPRD, kemudian DPRD membahas bersama Pemda untuk apabila disetujui, maka selanjutnya disampaikan ke Raperda tersebut
kepada gubernur dalam jangka waktu 15 hari setelah dievaluasi gubernur, hasil evaluasi tersebut apakah sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang. Apabila sesuai, maka hasil evaluasi tersebut diserahkan kepada Mendagri. Apabila tidak sesuai, maka diserahkan kembali untuk penyempurnaannya selama 7 hari. Yang selanjutnya diserahkan kepada wali kota bupati untuk menetapkan perda dan perwal bupati. Apabila tidak disempurnakan, maka Mendagri usul ke Kementerian Keuangan untuk penundaan atau pemotongan dana transfer umum. Perubahan APBD, apabila terjadi perubahan APBD. Setelah proses pelaksanaan APBD, dalam semester pertama dikeluarkan laporan realisasi semester pertama APBD yang disusun oleh pemerintah daerah dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun berkenaan sebagai dasar dalam perubahan APBD. Perubahan APBD jika terjadi, 1. Perkembangannya tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. Yang kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja. Yang ketiga, kegiatan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Yang ketiga, keadaan darurat. Yang keempat, keadaan luar biasa. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA antara lain seperti pelampauan tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, tidak realisasinya alokasi belanja daerah, perubahan sumber dan pembiayaan daerah. Dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan RKPD, rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan program atau kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD dalam tahun anggaran berjalan. Capaian sasaran kinerja program dan kegiatan harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai. Capaian sasaran kinerja program dan kegiatan harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. Pergeseran anggaran ini dimaksudkan antara unit organisasi, kegiatan, jenis belanja, serta antar objek belanja dengan rincian objek belanja diformalisasikan dalam perubahan DPA SKPD. Pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, jenis belanja dilakukan melalui perubahan perda tentang APBD. Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenan dilakukan melalui perubahan perkada tentang penjabaran APBD. Selanjutnya, silpa tahun sebelumnya dalam perubahan tahun anggaran pendapatan belanja daerah. Untuk penggunaan silpa sebelumnya, untuk pendanaan pengeluaran daerah diformalisasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD atau RK SKPD. Untuk pendanaan keadaan darurat, dalam keadaan darurat ini termasuk keperluan mendesak, Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya ditampung dalam rancangan perubahan APBD. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk kegiatan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD, maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pendanaan keadaan luar biasa. Selanjutnya, keadaan luar biasa ini merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan atau pengeluaran mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50%. Estimasi penerimaan mengalami kenaikan atau lebih dari 50% untuk menambah kegiatan baru dituangkan dalam RK SKPD, menjadwalkan ulang kegiatan capaian target kinerja program dan kegiatan anggaran berjalan dituangkan dalam BDPPA SKPD,
Estimasi penerimaan mengalami penurunan lebih dari 50% dilakukan penjadwalan ulang atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan atau DPPA SKPD. Untuk selanjutnya jadwal perubahan antara lain untuk minggu pertama Agustus menyiapkan rancangan perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD. Minggu kedua kesepakatan perubahan KUA antara kepala daerah KUA dan PPAS kepada antara kepala daerah dan DPRD 7 hari. Selanjutnya pedoman penyusunan SKPD terhadap perubahan APBD. Yang keempat, penyampaian raperda perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk waktunya minggu kedua bulan Desember. Yang kelima, persetujuan DPRD terhadap raperda perubahan APBD 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, yaitu pada bulan September. Yang keenam, penyampaian kepada Mendagri atau Gubernur untuk direalisasi waktunya 3 hari kerja. Yang ketujuh, keputusan Mendagri atau Gubernur tentang hasil evaluasi waktunya 15 hari kerja. Dan yang terakhir, penyempurnaan perda sesuai dengan hasil evaluasi apabila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi. Untuk waktunya 7 hari kerja. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, APBD ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Tujuan dari dilaksanaan APBD dan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka melaksanakan tugas negara atau daerah agar tercapainya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara merata. APBDN berisi laporan semua penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran ditampung dalam satu rekening Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia. Sedangkan APBD adalah semua penerimaan dan pengeluaran dalam 1 tahun anggaran. Semua penerimaan dan pengeluaran ditampung dalam satu rekening Bendahara Umum Daerah di bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Penyusunan APBD dan APBN dan APBD secara umum melalui sejumlah tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pembahasan, persetujuan, pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Sedangkan untuk sarannya, dalam proses penyusunan APBN, setiap tahunnya melibatkan banyak pihak dan seringkali menjadi isu sorotan masyarakat, sehingga sangat penting untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana proses dari penyusunan anggaran tersebut. Dengan adanya makalah ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui pengertian APBN dan APBD, sehingga proses dan penyusunan APBN dan APBD. Apabila terjadi kekurangan dan kelemahan, karena terbatas pengetahuan penulis, demikian makalah ini dibuat, semoga menambah pemahaman pembaca dan dalam proses penyusunan APBD. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.